kita di masa-masa yang akan datang. Yang keempat, karena pilkada tahun ini basis hitungannya berdasarkan pemilu tahun 2024, terutama pilu legislatif, syukur alhamdulillah dengan perolehan kursi PKB yang naik signifikan baik di tingkat DPR RI, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Ini akan menjadi energi spirit perubahan kami untuk mengusung calon-calon kader terbaik, baik kader internal maupun sosok lain di luar kader internal PKB dalam menyongsong pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Kita sangat berharap dengan penambahan signifikan kursi-kursi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia, ini akan menguatkan konsolidasi memenangkan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Terkait dengan ini, kami sedang menyiapkan semacam forum yang dimana keterlibatan publik secara maksimal bisa terlibat menentukan siapa calon yang akan diusung oleh PKB pada pilkada yang akan datang. Kami menyebutnya forum ini sebagai public meet up PKB. Jadi pertemuan umum publik yang di situ publik bisa berpartisipasi secara langsung, memberikan masukan terkait dengan sosok siapa di kabupaten tertentu, di kota tertentu, di provinsi tertentu yang bisa diusung oleh PKB dalam rangka untuk menguatkan agenda perubahan di daerahnya masing-masing. Semoga public meet up ini bisa di set up dengan baik di berbagai daerah. Rentang waktunya kan berarti tinggal 4 bulan ke depan. Karena pendaftaran akan dimulai bulan Agustus. Jadi para pengusung partai-partai politik akan mendaftarkan calon gubernur, calon bupati, calon wali kotanya di dalam sebagaimana dijadwalkan oleh KPU itu pada bulan Agustus. Artinya 4 bulan ini akan dimanfaatkan PKB untuk menyelenggarakan public meet up PKB di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Yang terakhir, PKB juga akan menjadikan forum Sepet Imin dan Desa Anies sebagai role model baru dalam kampanye pilkada. Karena kita ingin pilkada di masa yang akan datang diwarnai oleh partisipasi publik, bukan oleh mobilisasi publik. Karena kami meyakini dengan forum seperti Sepet Imin dan Desak Anies yang sudah terselenggara dengan baik dalam Pilpres, luar biasa terjadi partisipasi publik, di mana di situ terjadi adu gagasan. Semua apa yang menjadi agenda perubahan diuji langsung oleh publik secara langsung. Dan ini akan menjadi role model dalam kampanye pilkada serentak yang sedang disiapkan oleh PKB. Dan ini sekaligus untuk menghentikan model mobilisasi massa, mobilisasi publik yang relatif tidak mendidik bagi masa depan politik kita di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu pengantar teman-teman menyangkut soal respon PKB terkait dengan keputusan MK yang sudah mengikat dan final, sekaligus sikap PKB menjadikan pilkada sebagai keberlanjutan perubahan Indonesia melalui daerah. Saya kira itu, terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan tanya jawab bagi yang ingin merespon agenda kita pada sore hari ini. Kami persilahkan, Mas. Saya Amir dari IDN Times, Mas. Untuk Pilkada DKI ini kan sebelumnya Nasdem sudah memberikan sinyal untuk melanjutkan lagi koalisi perubahan
artinya Nasdem, PKB, PKS begitu di Pilkada DKI. Nah, sejauh ini komunikasinya seperti apa, Mas? Apakah sudah ada komunikasi yang firm untuk kemudian melanjutkan koalisi ini di Pilkada DKI? Dan apakah nanti masing-masing dari partai juga akan mengusung nama dari internal atau bagaimana nanti ke depannya? Atau ada tetap mengusung dari luar koalisi itu sendiri juga? Mungkin itu dulu, Mas. Terima kasih. Ya, Pilkada DKI ini sekali lagi memang kita belum menentukan sikap ya secara terbuka PKB, karena sekali lagi kita hormati suara rakyat yang sedang dihitung oleh KPU, oleh penyelenggara kita. Nah, cara kita menghormati, kita tuntaskan dulu, paling tidak sampai pada fase penetapan KPU tanggal 20 Maret yang akan datang. Jadi sikap terbuka kami menyangkut soal kemungkinan kita bangun poros, melanjutkan poros dari Pilpres dan seterusnya, kita akan nanti secara terbuka dan secara pasti akan kita sampaikan pasca tanggal 20 Maret. Setelah KPU memastikan siapa yang terpilih sebagai calon presiden dan wakil presiden, sekaligus kita hormati juga kemungkinan besar PKB yang juga akan membawa proses hukum ini menyangkut soal pelaksanaan Pilpres yang kami rasa banyak lubang dari penyelenggaraan Pilpres yang perlu disikapi secara bersama-sama dengan ketersediaan regulasi yang ada. Saya kira tunggu, Mas, ya. Oke. Ada yang lain? Selamat siang, Mas Huda. Saya Dayat dari Harian Kompas. Tadi kan sudah disinggung terkait putusan MK terkait Pilkada bulan November. Kalau di DPR kan besok udah mulai masa sidang dan belum ada penyampaian dari balik DPR untuk mencabut revisi inisiatif dari DPR untuk RUU Pilkada. Ini dari fraksi PKB seperti apa nanti sikapnya? Dan apakah nanti ada pembicaraan dengan fraksi-fraksi di DPR lainnya untuk membahas RUU Pilkada gitu secara cepat gitu? Ya. Saya Fauzi, Mas, melanjutkan tadi soal pilkada di daerah-daerah. Tadi untuk memastikan juga bahwa apakah koalisi PKB, Nasdem dan PKS ini juga akan berlaku di daerah-daerah yang lain, atau mungkin membuka peluang kepada koalisi yang lain untuk bisa bergabung mengusung pasangan calon nantinya. Nah, seperti apa nanti mekanismenya? Apakah hanya tadi partisipasi publik yang dilibatkan atau mungkin ada mekanisme-mekanisme yang lain untuk membuka peluang itu? Terima kasih, Mas. Yang pertama menyangkut soal pertanyaan tadi, kita tunggu hasil BAMUS yang akan dilaksanakan mungkin bisa besok pagi atau nanti malam. Untuk saya tidak tahu persis agenda BAMUSnya juga. Apakah juga di situ sudah terkait dengan opsi pemberhentian revisi Undang-Undang Pilkada yang statusnya hari ini pada posisi menunggu daftar DIM dari pemerintah, menunggu perpres dari pemerintah menyangkut soal pembahasan menyangkut soal ini. Tapi paling tidak sekali lagi kalau merujuk dari hasil keputusan MK yang mengikat dan final, kelihatannya akan menjadi bagian dari isu rembukan di dalam BAMUS untuk dilanjut atau tidaknya. Dan kalau tidak, mekanismenya seperti apa nanti mungkin akan dibahas di BAMUS DPR. Yang kedua, karena semangat kami adalah semangat perubahan, kebetulan kami sudah punya chemistry yang cukup baik selama Pilpres ini. Di dalam agenda Pilkada serentak 2024, koalisi yang terbangun dari PKB, PKS, dan Nasdem akan menjadi bagian salah satu opsi dalam rangka mengusung beberapa calon di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tapi saat yang sama kami tetap membuka komunikasi dengan partai politik lain di luar koalisi perubahan. Tentu semangatnya kita letakkan pada semangat perubahan yang berbasis kepada daerah-daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia.
Mas Rizky dari CNN Indonesia.com. Mau nanya terkait suara PKB kan masih tertinggi ya Mas di Jatim di hasil real count KPU sampai saat ini Mas. Dan nanti di pilkada nanti PKB udah menyiapkan kader-kadernya untuk maju di pilkada nggak Mas? Siapa aja gitu yang udah mulai masuk bursa? Dan terkait nama Bu Hovifah di pilkada Jatim sendiri dari PKB seperti apa ya Mas? Makasih Mas. Ya, hasil real count KPU dan hitungan internal kami menang di Jatim. Terpaut jauh dengan partai politik yang selama ini menjadi saingan ketat kami di Jatim. Artinya daerah Jawa Timur termasuk menjadi agenda prioritas dari PKB. Kami belum memastikan siapa sosoknya, tapi sudah ada listnya, tapi sekali lagi belum bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami sudah menyiapkan sosoknya dan figurnya, insya Allah akan berkompetisi dengan siapapun, saya kira siapapun yang akan berkompetisi di Jatim. PKB siap dan sudah menyiapkan kader terbaik untuk maju di dalam perhelatan Pilgub Jawa Timur. Ya siapapun, siapapun rivalnya saya kira. Sampai hari ini belum ada obrolan menyangkut soal itu. Siang Pak Huda, aku detik.com mau tanya, mungkin kan sekarang ini sudah mulai beredar nama-nama yang digadang-gadang jadi maju di Pilgub DKI Jakarta, seperti mungkin Pak Mas Haroni dari Nasdem, terus dari Golkar juga ada Pak Ahmed Zaki. Nah ini mungkin kalau dilihat dari kandidat yang udah mencuat ini, apakah PKB ada peluang atau keinginan atau ada melihat juga potensi dari kandidat-kandidat yang sudah beredar? Nah, mungkin ini yang DKI? Ya, nah mungkin satunya lagi ini terkait sikap partai kali ya Pak Huda. Jadi kan baru-baru ini Pak Sudirman Said bilang kalau misalkan ada skenario yang disebut pengkondisian kalau misalkan semua parpol akan dimasukkan ke dalam suatu koalisi pemerintah, sedangkan hanya satu atau dua partai yang ada di luar untuk ditinggalkan gitu. Nah ini kalau PKB apakah mendengar terkait isu tersebut dan gimana sih sikapnya ke depannya? Terkait pilkada DKI tunggu kejutan dari PKB. Siapa sosoknya? Oh, kan sebentar lagi nih. Jadi 3 bulan ini akan ada kejutan-kejutan, beberapa figur, termasuk figur yang akan kami usung di dalam pilkada DKI. Karena syukur alhamdulillah juga DKI Jakarta PKB naik kursinya cukup signifikan untuk DPRD DKI Jakarta. Jadi relatif kepercayaan publik ini akan kami lanjutkan sekali lagi dalam rangka untuk perubahan termasuk di DKI. Yang pasti akan ada kejutan siapa sosok yang akan kita usung dalam pilkada DKI. Yang kedua, saya kira itu persepsinya Mas SS ya, Mas Sudirman Said. Tapi yang hampir pasti sampai hari ini, sebagaimana sikap yang sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin, oleh Mas Anies, sampai hari ini PKB dalam posisi terus bersama-sama ada di jalur atau di jalan perubahan. Nah terkait dengan agenda skenario dan seterusnya tadi itu, ya paling tidak kalau toh itu ada menyisakan koalisi pasangan Amin atau koalisi perubahan yang sampai hari ini masih ada di jalur perubahan. Cukup? Tapi kalau potensi PRK ini apa mau diusung sama PKB atau melihatnya udah ada kemungkinan? Ya pokoknya tahu ada kejutan lah ya, sosoknya siapa. Sedang kita siapkan. Oke? Siap? Kalau di Jawa, kami pastikan semua provinsi di Jawa, kami pastikan akan banyak kejutan dari figur yang kami siapkan, termasuk kami memastikan untuk bisa menang dari provinsi di Jawa ini. Baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten. Ada kader internal yang sudah kita siapkan, ada juga kader eksternal.
Kenapa? Ya kita uji nanti di public meet up PKB kayak apa tingkat penerimaan publik di Jawa Timur terkait dengan sosok yang internal dan eksternal ini. Jangan dulu lah, ini waktunya masih panjang ini. Masih panjang. Ini kan kompres pertama soal pilkada. Nah, minggu depan kita bikin yang itu. Nanti 2 minggu lagi lah kira-kira kita cari. Sudah ngomongin soal beberapa nama, walaupun saya belum memastikan di mana provinsinya gitu. Karena PKB sedang melis beberapa figur yang kami sudah menemukan hampir ada sekitar 35 figur yang sudah kami list. Kami merasa dengan 35 figur ini akan menjadi figur-figur terbaik untuk melanjutkan perubahan Indonesia dari daerah. Nanti saya bocorin dikit-dikit ya dari 35 ini. Tapi jangan hari ini. 35 semua ya, Kang Huda? Ya? Semua bukan DKI maksudnya. Ada yang untuk level provinsi, ada yang level kota-kota besar. Karena termasuk PKB membidik pilkada wali kota kabupaten besar di Indonesia ini yang akan menjadi ruang konsolidasi bagi agenda perubahan Indonesia dari daerah. Dari 35 itu banyakan yang internal atau eksternal kali? Eksternalnya lebih sedikit, lebih banyak sedikit. Jangan dipancing terus nanti keluar namanya. Oke, cukup? Ya. Terkait besok masa sidang dan perkembangan bahasan hak angket sudah sikap PDIP nggak mengajukan hak angket, sikap parpol pendukung Anies. Jangan didoakan, tidak, kita doakan ya. Kita tunggu sekali lagi nanti Bamus itu salah satunya kan menunggu draft hak angket tuh. Nah kita lihat aja, diintip aja Bamus yang akan diselenggarakan besok itu sebelum paripurna itu apakah ada yang sudah mengajukan hak angket atau tidak. Karena begitu ada ajuan dibahas di Bamus dan apakah Bamus lalu menyetujui dibawa dalam paripurna itu kan hal lain lagi. Saya kira kita lihat aja perkembangan besok. Karena paripurna besok juga belum ditentuin ini jam berapanya. Mbak Puannya datang nggak sih? Kenapa? Sudah ada kabar kalau Mbak Puan udah datang besok ke paripurna atau masih di luar negeri? Nah saya nggak tahu, mungkin bisa dilihat di agenda protokol di DPR apakah Mbak Puan. Tapi biasanya Mbak Puan pembukaan dan penutupan agenda sidang biasanya hadir. Kenapa? Sedang masih dalam kajian tim hukum ya, setahu saya. Saya belum dapat update yang terbaru menyangkut soal ini. Ya kan bisa dipercepat, bisa diperdalam dulu atau mau dipercepat, saya kira itu opsi teknis ya. Saya nggak dapat tugas terkait dengan itu, jadi saya belum bisa update menyangkut soal komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Iya itu versi teman-teman NGO dan beberapa lembaga itu. Ya kita lihat perkembangannya kayak apa. Oke, cukup soal pilkada? Cukup ya? Hah? Iya. Nanti kita bocorin dikit-dikit.
Tapi menurut saya ini agenda strategis luar biasa Pilkada 2024 ini. Termasuk DKI kan otomatis Pilkada nih. Walaupun ada rencana pengesahan undang-undang, tapi karena progresnya belum ada ya tetap Pilkada, pemilihan gubernur. Cukup ya? Thank you, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.